Kembalinya Bondet dari tanah Kalimantan. Kisah Bayu Gendeng. Di Jawa Timur, dua cahaya api yang berbeda warna berpendar terang di sebuah jalan yang gelap gulita. Nyala api itu melesat cepat, seolah seperti kilat yang menyambar. Kedua api yang menyala dan melesat cepat itu adalah nyala api dari dua hewan gaib yang ditunggangi Abhiseka, Bayu, dan Eyang Hanggareksa. Mereka bertiga melaju dengan sangat kencang menuju ke Gunung Arjuno melalui jalan yang sunyi dan gelap. Pasalnya, jalan yang mereka lewati bukanlah jalanan biasa, namun sebuah jalan di alam gaib yang lurus dan gelap gulita tanpa satupun cahaya. Satu-satunya penerangan hanyalah api yang menyala terang di kepala hewan gaib itu. Dan di saat itulah Bayu tahu bahwa api yang menyala di kepala hewan itu bukan hanya hiasan, tapi memang berfungsi sebagai penerang di jalur yang gelap ini. Jalur yang mereka lewati adalah jalur gaib yang menghubungkan Gunung Lawu ke lereng Gunung Arjuno. Jika melewati jalan biasa, maka perjalanan dari Lawu ke Arjuno butuh waktu sekitar 5-6 jam dengan kendaraan. Tapi lewat jalur ini mereka bisa sampai dalam waktu kurang dari 1 jam. Setelah sekitar 1 jam menembus kegelapan, mereka melihat cahaya terang di ujung jalan. Hewan-hewan gaib itu langsung melesat menuju cahaya tersebut dan menembusnya. Begitu cahaya itu ditembus, dunia di sekitar mereka langsung berubah. Seketika mereka melihat ke sekitaran mulai terang dengan cahaya bulan, menandakan jika mereka sudah kembali ke alam manusia. Bayu sontak terkejut saat menyadari mereka tidak muncul di jalan darat, melainkan melayang tinggi di udara. Dari atas sana, dia bisa melihat bukit-bukit dan pepohonan di lereng Gunung Arjuno jauh di bawah. Matanya membelalak kagum, bibirnya tersenyum lebar penuh kegembiraan ketika ia merasakan terbang mengendarai hewan gaib itu. Mereka kini melayang di angkasa menuju padepokan milik Soreng Pati. Abhiseka tersenyum melihat wajah Bayu yang tampak girang bukan main. "Seka, kita beneran terbang ini," seru Bayu kegirangan. "Iyalah, enak kan? Gimana?" jawab Abhiseka santai. "Wah, mantep banget. Tapi kalau ada orang lihat kita terbang begini, bisa-bisa kita dikira alien." Goblok kamu. Enggak lah. Di mata manusia, kita itu cuma kelihatan koyo Banaspati. Jadi nggak bakal ketahuan dong kalau kita lagi naik hewan gaib, sahut Abhiseka. Bayu mengangguk-ngangguk tanda mengerti. Dia kembali menatap ke arah bawah dan melihat jalan setapak menuju padepokan Soreng Pati. Menandakan padepokan silat itu sudah tidak jauh lagi, mungkin hanya tinggal beberapa ratus meter lagi. Tapi tiba-tiba saja hewan gaib yang ditunggangi oleh Bayu mulai batuk-batuk, asap hitam mulai keluar dari tubuhnya. "Bele-bele, ada apa ini?" kata Bayu panik. "Waduh, jangan-jangan dia mau berubah jadi kambing lagi, Le," sahut Eyang Hanggareksa. Dan benar saja, api di kepala kuda itu tiba-tiba saja padam. Seketika tubuhnya diselimuti asap hitam, lalu dalam hitungan detik kuda itu berubah kembali menjadi kambing kurus. "Waduh, sialan, alamat kita bakalan jatuh ini, kek," teriak Bayu. "Jancok, dari awal aku sudah curiga ini hewan milik oplosan itu pasti aneh kayak orangnya. Ternyata dugaanku benar kan?" kata Eyang Hanggareksa geram. Keduanya langsung meluncur jatuh dari langit. Bayu berteriak, sementara Eyang Hanggareksa tetap berusaha tenang. Kakek itu mencoba meraih tubuh Bayu, tapi belum sempat berhasil. Tubuh mereka berdua sudah lebih dulu menghantam sebuah pohon dan terlempar ke semak belukar.
Abiseka yang melihat kejadian itu hanya bisa tertawa cekikikan lalu segera menukik turun dengan singo kencono miliknya. Bayu dan Eyang Hanggareksa tertatih keluar dari semak-semak. Mereka berdua menggerutu kesal, sedangkan Abiseka hanya tertawa girang melihat keduanya. Asu, malah diketawain. Kambingmu itu koplak, kayak kamu bocah oplosan. Belum nyampe udah teler duluan. Sial, umpat kakek mesum. Ya sialan bener, untung aja aku nyangkut di pohon. Coba kalau jatuh di atas batu, ya bisa modar aku, ketus Bayu. Jangan salahin si Gajah Mungkur dong. Dia itu berubah sesuai kekuatan yang ngasih darah ke dia. Darah kamu kan lemah bocah gendeng. Jadi wajar dong Gajah Mungkur cuma mampu berubah dalam waktu 1 jam. Apalagi kalian naikin berdua. Ditambah si kakek sempak itu dosanya banyak. Yaitu yang bikin energi Gajah Mungkur itu cepat habis. Abiseka menjelaskan. Lah taek, Gajah Mungkur taek. Yang jelas peliharaanmu itu nggak beda koplaknya sama kamu. Dasar bocah oplosan, bentak kakek mesum. Udah, jangan ribut. Yowes, mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan jalan kaki. Lagian udah deket ini, ujar Bayu menengahi. Tapi ini sudah tengah malam, Le. Memangnya kamu mau bertamu di jam seperti ini? Nanti kita malah dikira maling, sahut Eyang Hanggareksa. Bayu tampak berpikir sejenak. Bener juga katamu ya, Kak. Yes, kita bermalam di sini saja. Besok pagi-pagi baru kita gas ke Padepokan Sorengpati, ucap Bayu. Kakek mesum dan Abiseka pun mengangguk, tanda setuju dengan keinginan Bayu. Lalu mereka pun mencari batang pohon tumbang untuk dijadikan tempat duduk dan ranting-ranting kayu untuk membuat api unggun. Setelah api unggun menyala, mereka pun duduk mengobrol menanti pagi tiba. Lihat, Abiseka duduk di atas sebuah batang pohon menghadap ke arah api unggun, sedangkan Bayu duduk di hadapannya. Eyang Hanggareksa memilih berbaring agak menjauh. Pada awalnya, sesekali dia masih menimpali obrolan antara Bayu dan Abiseka, namun tak berselang lama ia pun tertidur pulas. Kini tinggal Bayu dan Abiseka yang mengobrol di tempat itu. Untung saja cuaca bersahabat malam itu karena tak jarang di area pegunungan sering diguyur hujan. Namun malam itu cuaca terlihat tenang sehingga mereka bisa beristirahat tanpa khawatir akan kehujanan. Bayu dan Abiseka saling mengobrol. Bayu bertanya banyak tentang ilmu kanuragan. Abiseka pun tak pelit ilmu. Dia selalu menjawab pertanyaan Bayu dengan detail. Bahkan dalam beberapa momen, Abiseka terlihat mencontohkan beberapa gerakan. Mereka pun terlihat semakin akrab, sehingga Bayu mulai berani bertanya tentang asal-usul Abiseka. Seka, ada satu hal yang masih mengganjal di benakku, ujar Bayu. Apa itu, Bay? Katakan saja, santai. Bagaimana mungkin kamu bisa sekuat ini? Padahal kan kamu masih sangat muda. Bagaimana bisa pemuda seumuranmu memiliki kesaktian yang begitu tinggi? Yang normalnya untuk mencapai level kesaktian itu dibutuhkan latihan yang keras dan cukup lama. Bahkan menurutku, berlatih dan bertapa 30 tahun pun mungkin tidak akan jadi sekuat dirimu. Jadi bagaimana kamu bisa memperoleh semua ilmu-ilmumu itu? Tanya Bayu penasaran. Abiseka tak lekas menjawab. Dia menarik nafas panjang. Matanya menatap jauh ke arah depan dan sinar wajahnya tampak berbeda. Sekilas, dia tak tampak seperti banci yang biasa ia tampakkan ke hadapan orang. Ya, itu pertanyaan yang bagus, sahut Abiseka. Lalu ia kembali menghela nafas panjang. Baiklah, aku akan jujur padamu, Baik. Sebenarnya, aku dan ketiga saudaraku itu bukanlah 100% manusia, ujarnya pelan. Hah, benar itu, sahut Bayu kaget. Ya, kami adalah anak yang lahir dari perkawinan antara manusia dan bangsa lelembut. Itulah kenapa kami sedikit berbeda dengan manusia pada umumnya.
Dan ya mungkin karena hal itulah yang bisa membuat kami sekuat ini, sahut Abiseka serius. Alah, bisa kayak gitu ya, timpal Bayu penasaran. Ya, begitulah kenyataannya. Jadi, dulu itu ibuku adalah seorang manusia dari Trah Semesta yang menikah dengan seorang pangeran dari kerajaan Lelembut. Sehingga lahirlah kami semua, Balas Abiseka singkat. Wah, ternyata kalian itu keturunan dari keluarga kerajaan gaib ya. Wah, pantesan kamu bisa sekuat itu. Ternyata kamu itu adalah makhluk yang spesial, Seka. Balas Bayu. Ya, tapi itu tidak menjadi patokan, Bay. Kami tetap berlatih keras seperti yang lainnya. Namun bedanya, kami itu dapat berlatih di alam gaib yang mempunyai perbedaan waktu dengan alam manusia. Di sana itu kami berlatih bertahun-tahun, yang mungkin ya setara dengan beberapa bulan saja di alam manusia. Jadi, kami seolah masih muda di alam manusia. Padahal di alam gaib, kami itu telah berusia ratusan tahun, ujar Abiseka menambahkan. Wah, ternyata seperti itu ya. Aku baru tahu sih, Kak. Tapi kalau memang kalian adalah anak dari seorang pangeran kerajaan Lelembut, lalu bagaimana ceritanya kalian bisa hidup dan tinggal di alam manusia? Lagi-lagi, Abiseka menatap jauh ke depan seolah dia sedang menyusun kepingan kenangan menjadi sebuah cerita yang akan ia sampaikan kepada Bayu. Dulu, setelah ayahku menikahi ibuku, mereka tinggal di kerajaan gaib yang bernama Sagara Lodra, tempat ayahku berasal. Ya, mereka hidup bahagia hingga kami berempat pun lahir. Namun, sejatinya pernikahan itu melanggar aturan di dunia gaib. Karena seorang lelembut tidak boleh menikah dengan manusia, sehingga pernikahan orang tua kami itu mendapat banyak pertentangan. Ayahku sendiri adalah seorang pewaris tata kerajaan. Namun karena kesalahannya yang sudah berani menikah dengan manusia, pada akhirnya ayahku harus rela melepaskan tahtanya dan memberikan tahta itu kepada adiknya, yaitu Angkarawana. Abiseka berhenti sejenak. Sedangkan Bayu tersentak mendengar hal itu. Bahkan kakek mesum yang tadi tertidur seketika terbangun. Karena meskipun dia terlihat tidur, tapi telinganya tetap mendengar percakapan Bayu dan Abiseka. Oh, jadi Angkarawana penguasa Arcapada itu ternyata pamanmu sendiri toh? Tanya Bayu. Abiseka hanya mengangguk ringan, lalu ia kembali bercerita. Ya, sudah sejak lama Angkarawana mengincar posisi putra mahkota. Bahkan beberapa kali dia juga tega menyakiti ayahku dan hampir saja membunuhnya. Tunggu saja, saat itu ayahku selalu lolos dari percobaan pembunuhan itu. Dan akhirnya, dalam suatu kejadian yang tak terduga, dia itu dipertemukan dengan ibuku. Namun, aku tidak akan bercerita tentang pertemuan ayahku dan ibuku, karena itu sangat panjang sekaligus menyedihkan. Ya, intinya setelah pernikahan kedua orang tuaku, Angkarawana punya alasan untuk mencabut tahta ayahku, karena seharusnya ayahku dan anak-anaknya kelaklah yang mewarisi tahta kerajaan Sagara Lodra. Dan setelah tahta ayahku dicabut, maka Angkarawana dan keturunannya resmi menjadi pewaris tahta kerajaan. Setelah Raja Tantra Wirayuda atau kakekku meninggal, Angkarawana itu naik tahta. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengganti nama Sagara Lodra menjadi Arcapada dan mengusir kami dari kerajaan. Ayahku menerima dengan lapang dada keputusan itu, dan kami akhirnya memilih tinggal di desa kecil. Di sanalah kami mulai berlatih ilmu kanuragan dan bergabung dengan sebuah suku yang bernama Balalodra. Dengan kehadiran kami, lambat laun suku ini semakin kuat dan juga terkenal. Namun hal itu membuat Angkarawana gelisah. Dia khawatir ayahku bersama dengan suku Balalodra ingin menggulingkan kekuasaannya. Singkatnya, ayahku dituduh makar dan dianggap menghimpun kekuatan bersama suku Balalodra untuk melawan kekuatan Arcapada yang dipimpin oleh Angkarawana. Akhirnya terjadilah pembantaian besar-besaran di pemukiman suku Balalodra. Ayahku yang tidak terima dengan perlakuan itu menyatakan perang.
Hingga akhirnya perang besar pun terjadi antara suku Balalodra pimpinan ayahku melawan Arcapada yang dipimpin oleh Angkarawana. Angkarawana dengan segala kelicikannya pun akhirnya menang. Mereka juga mempunyai sekutu dari kerajaan iblis lainnya sehingga pertempuran menjadi tak seimbang. Pasukan ayahku tak lebih dari 50 prajurit melawan pasukan Angkarawana yang saat itu berjumlah lebih dari 200.000 pasukan. Nah, setelah kalah, kami semua ditangkap. Ibuku dieksekusi mati, sedangkan ayahku dikutuk menjadi buto, yang kemudian dikenal sebagai iblis karma pala. Ayahku yang telah menjadi buto kemudian dibuang di Laut Jawa. Dan di laut itu, ayahku menjadi penguasa lautan yang sangat ditakuti. Ayahku itu sering ngamuk loh dan mencelakai manusia. Padahal dia itu cuma ingin mencari keberadaan kami yang saat itu juga ikut dibuang ke alam manusia. Hingga suatu hari, ayahku itu dipanggil oleh seseorang pendekar sakti untuk membantu sebuah kerajaan di tanah Jawa. Namun, setelah kerajaan itu menang perang atas bantuan ayahku meminta 1.000 nyawa sebagai imbalannya. Kamu mungkin bertanya-tanya deh, kenapa ayahku meminta tumbal 1.000 nyawa kan? Karena dengan mendapatkan tumbal 1.000 nyawa itu, maka ayahku dapat lepas dari kutukan dan bisa kembali ke wujud aslinya. Namun pada akhirnya, permintaan itu ditentang oleh para petinggi kerajaan dan dia dibunuh oleh 7 pendekar dari Trah Semesta dengan menggunakan keris gede pito. Dan ironisnya, Trah Semesta adalah Trah dari ibuku sendiri. Sehingga secara tak langsung, ayahku itu dibunuh oleh keluarga ibuku sendiri. Pada awal sih ayahku menerima kematian itu dengan ikhlas. Namun sayang, di ujung ajalnya, ayahku mendengar salah satu pendekar semesta itu mengumpat sebuah kata-kata buruk pada ayahku. Sehingga membuat ayahku marah dan mengutuk 7 pendekar itu mewarisi kutukan karma pala. Sampai akhirnya kutukan itu terwujud dan berlanjut sampai hari ini. Dan yang aku dengar-dengar sih, keturunan dari 7 pendekar itu masih ada sampai saat ini. Dia tinggal di sebuah desa yang ada di Jawa Timur, yaitu desa Poncol. Sahabat baikku itu yang bernama Bondet, dia juga terkena itu kutukan itu, saut Bayu cepat. Ya, namun ada hikmah di balik itu. Naya yang disegel di keris gede pito secara tidak langsung dilindungi oleh para keturunan 7 pendekar yang mewarisi kutukan karma pala itu. Sehingga dengan perlindungan itu dia bisa bangkit lagi deh. Naya itu adalah kunci untuk mengalahkan Angkarawana. Dia itu adalah yang terkuat tahu. Banyak yang bilang Naya itu adalah titisan dewa iblis. Itulah sebabnya Angkarawana itu sangat membencinya. Dulu ketika kami tertangkap, kami semua dijatuhi hukuman dengan dimusnahkan seluruh kesaktian kami dan dibuang ke dunia manusia untuk terlahir lagi sebagai manusia. Namun Naya sebagai kakak tertua mendapatkan tambahan hukuman, yaitu dikutuk hanya bisa tumbuh mencapai usia 13 tahun saja. Setelah mencapai usia 13 tahun, dia tidak akan bisa tumbuh lagi layaknya manusia normal. Karena Angkarawana itu tahu kalau sampai si Naya tumbuh mencapai usia 20 tahun ke atas, dia itu bisa menjadi pendekar yang tak tertandingi. Singkatnya kami pun pada akhirnya lahir deh ke dunia dengan orang tua yang baru. Kami berempat berpisah dan saling melupakan. Hingga akhirnya Empu Reksawening mengumpulkan kami dan juga melatih kami. Beliau jugalah orang yang sudah mengembalikan ingatan kami. Empu Reksa adalah orang kepercayaan ayahku dan satu-satunya orang dari suku Balalodra yang masih hidup. Empu Reksa juga melatih kami dengan ilmu kanuragan tingkat tinggi dan mengembalikan kesaktian kami. Hingga suatu saat, ketika kami merasa telah cukup kuat, kami pun merasa bisa menandingi Angkarawana. Dengan bantuan Empu Reksawening dan bala bantuan kerajaan gaibnya, kami itu perang tahu lawan Arcapada. Hingga pada akhirnya, kami bisa meruntuhkan kerajaan iblis itu. Angkarawana pun melarikan diri dengan penuh luka dan hilang tak kemana. Ya saat itu kami merasa kalau dunia itu telah damai dan kami pun ingin hidup normal seperti manusia kebanyakan. Namun suatu kali
Empu Reksa itu dapat petunjuk bahwa suatu saat di masa depan Arcapada itu akan kembali, sehingga beliau memutuskan untuk mengikat kami di benda pusaka dan akan kembali bangkit saat Arcapada mulai berubah lagi, ucap Abiseka panjang lebar menjelaskan. Woi, dan kisahmu itu keren. Udah kayak kisah pewayangan, Seka. Wah, hidupmu ternyata begitu berliku dan penuh ujian. Apakah hal itu yang juga membuatmu menjadi banci seperti saat ini? Tanya Bayu pelan. Abiseka tak lekas menjawab. Namun tiba-tiba matanya berkaca-kaca sembari menatap kosong ke arah depan. Kenapa, Seka? Apa pertanyaanku barusan menyinggungmu ya? Tanya Bayu lagi. Enggak apa-apa Bayu. Tapi maaf, aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu, sahut Abiseka singkat. Bayu pun mengerti dan ia tak mau lagi menyinggung hal itu. Mendadak, suasana menjadi sedikit canggung. Setelah itu, mereka berdua hanya terdiam sembari melihat api unggun yang membakar ranting-ranting kecil di hadapan mereka. Akhirnya, pagi pun tiba. Bayu dan yang lain bergegas menuju ke padepokan milik Sorengpati. Mereka berjalan melewati jalan setapak di tengah hutan yang menuju ke arah padepokan itu. Hingga akhirnya, setelah sekitar 1 jam berjalan, mereka pun tiba di depan gerbang padepokan milik Sorengpati. Terlihat sebuah papan bertuliskan Padepokan Mandala Wisesa. Itulah nama padepokan silat milik Sorengpati. Kalian berdua tunggu di sini ya. Biarkan aku sendiri saja yang masuk ke padepokan. Ingat, kalian berdua jangan aneh-aneh. Karena sudah pasti dengan kesaktiannya Sorengpati itu bisa melihat keberadaan kalian berdua, ucap Bayu kepada Abiseka dan juga Eyang Hanggareksa. Abiseka dan Eyang Hanggareksa pun mengangguk setuju. Kemudian keduanya duduk di luar padepokan. Bayu pun segera berjalan masuk. Sepanjang perjalanan masuk ke area padepokan, Bayu mengingat-ingat pesan dari gurunya. Bahkan Ki Seno sampai memberikan catatan kepada Bayu agar pemuda itu tak asal bicara kepada Sorengpati. Tiba tepat di depan bangunan utama padepokan, Bayu pun disambut oleh murid Sorengpati. Setelah berbasa-basi dan menyampaikan maksudnya, Bayu disuruh menunggu di teras. Sedangkan murid Sorengpati masuk ke dalam rumah untuk menyampaikan keinginan Bayu kepada gurunya. Bayu tampak menunggu dengan gusar. Dari teras itu, dia dapat mendengar suara murid Sorengpati bercakap-cakap dengan gurunya. Suruh dia pulang. Aku tidak sudi bertemu dengan murid Seno. Suara Sorengpati dari dalam rumah terdengar di telinga Bayu. Bayu tersentak mendengar hal itu. Dia tidak menyangka jika Sorengpati begitu keras menolak kehadirannya. Hati Bayu panas. Dia tak mampu menunggu lagi dan ingin masuk langsung menemui Sorengpati. Sedangkan di tempat lain, Abiseka dan Eyang Hanggareksa tampak bosan menunggu Bayu. Mereka duduk dengan wajah yang malas. Tidak ada percakapan di antara keduanya karena mereka berdua tahu jika mereka saling mengobrol, ujung-ujungnya akan berakhir dengan perdebatan. Tak lama berselang, hidung kakek mesum tampak mengendus-ngendus sesuatu seolah ia sedang mencium bau yang sangat ia sukai. Melihat hal itu, Abiseka seketika menatapnya dengan tatapan heran sambil mengernyitkan dahinya. Kamu lagi ngapain kakek sempak? Hidungmu itu loh, ngendus-ngendus koyok kiri. Tanya Abiseka. Alah, bukan urusanmu bocah oplosan. Aku itu lagi mencium ini bau sabun wanita yang begitu wangi. Pasti ini ada cewek cantik ini yang lagi mandi di dekat-dekat sini. Sahut kakek mesum. Dasar otak mesum, balas Abiseka ketus. Baru saja Abiseka memalingkan wajah, si kakek mesum sudah menghilang dari tempat itu. Eyang Hanggareksa melesat dengan cepat menuju asal bau wangi yang ia cium. Ternyata
bau itu berasal dari dalam padepokan. Tanpa peduli dengan pesan Bayu untuk tidak berbuat macam-macam, diam-diam kakek mesum masuk ke dalam padepokan dan mencari asal bau itu. Bau wangi sabun itu berasal dari dalam kamar mandi di mana anak gadis Sorengpati yang bernama Arum sedang mandi. Tanpa basa-basi lagi, si kakek mesum langsung mengintip gadis itu dari lubang ventilasi. Matanya membelalak dan mulutnya menganga sambil meneteskan air liur saat kakek mesum itu mengintip Arum yang cantik tanpa busana di dalam kamar mandi. Sedangkan di luar padepokan, Abiseka yang duduk seorang diri tampak semakin bosan. Dia kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam padepokan itu. Dia berjalan perlahan sambil menatap setiap sudut padepokan yang cukup luas dan asri. Di halaman depan padepokan, tampak beberapa patung-patung berdiri tertata rapi. Di bawah patung itu tertulis nama-nama pendiri dan leluhur padepokan Mandala Wisesa. Abiseka membaca nama-nama itu dengan seksama. Namun tiba-tiba saja dia merasakan kebelet untuk buang air kecil, dan tanpa pikir panjang pendekar banci itu pun membuka celana dan kencing tepat di depan patung itu hingga air kencingnya membasahi sebagian patung tersebut. Di tempat Bayu berada, dia yang mendengar suara penolakan dari Sorengpati segera berdiri dan memaksa masuk ke dalam bangunan utama padepokan. Dia bergegas masuk ke dalam dan masuk ke ruangan tempat Sorengpati berada. Bayu membuka pintu dan mendapati murid Sorengpati sedang duduk menghadap seorang kakek tua yang mengenakan pakaian serba hitam bersila di tengah ruangan. Kakek tua itu adalah Sorengpati. "Kenapa kamu menolak kehadiranku? Memangnya apa yang salah sama guruku?" ketus Bayu seketika. Kakek tua itu tak lekas menjawab dan masih bersila dengan tenang. Sedangkan murid Sorengpati terlihat terkejut dengan kehadiran Bayu. Mas, Anda itu tidak boleh masuk tanpa izin. Silakan menunggu di luar," ujar murid Sorengpati. "Alah, aku tidak peduli. Aku hanya ingin gading itu. Dan semua ini demi kebaikan kita semua. Kamu pasti sudah tahu itu kan, Sorengpati?" Sahut Bayu ketus. Mas, jaga ucapanmu mas, atau kamu akan menyesal," ketus murid Sorengpati sembari mencabut senjatanya. "Sudah cukup Bima, anak ini urusanku," cegah Sorengpati kepada muridnya yang bernama Bima. Seketika pemuda itu menunduk lalu kembali menyarungkan senjatanya. Sorengpati pun menatap Bayu dengan tatapan tajam. Tanpa banyak kata, dia pun berdiri dan berjalan menuju lemari yang ada di belakangnya. Kemudian dia kembali lagi dengan sebuah kotak kayu. Dia meletakkan kotak kayu itu di hadapannya, lalu kemudian membukanya. Terlihatlah sebuah gading di dalam kotak itu. Mata Bayu langsung membelalak. Dia yakin itulah gading yang sedang ia cari, di mana salah satu pendekar semesta disegel. "Kau menginginkan gading ini kan?" tanya Sorengpati. Bayu hanya terdiam. Dia menerka-nerka arah pembicaraan Sorengpati. "Kau mirip sekali dengan gurumu yang tak punya sopan santun. Kau datang kemari bersama dengan dua teman gaibmu itu, dan keduanya memang makhluk yang tak punya adab. Si kakek tua itu saat ini sedang mengintip anak gadisku mandi, dan si pendekar banci itu sudah berani mengencingi patung leluhurku. Jadi jangan pernah bermimpi kalian akan mendapatkan gading ini," ketus Sorengpati. Sontak Bayu terkejut dengan ucapan kakek tua itu. Dia sampai tak bisa berkata-kata lagi. Bayu hanya tertegun. Dia kini merasa sangat malu di hadapan Sorengpati. Sialan banget sih dua orang gila itu. Kenapa sih mereka selalu bikin ulah jancuk? Kalau kayak gini kan jadi makin repot ini urusannya, gumam Bayu dalam hatinya. Lalu
Bayu pun duduk bersimpuh dan mendekat ke hadapan Soreng Pati. "Oh, maaf Mbak Soreng, kalau benar ucapan Anda, apa yang harus saya lakukan ya agar Anda bisa memaafkan saya? Tolong, tolong maafkan kelancangan kami. Tujuan kami mendapatkan gading itu adalah demi keselamatan manusia dari teror Arcapada," ucap Bayu dengan lembut. Melihat hal itu, Soreng Pati pun seketika berdiri dan mendekat ke hadapan Bayu. Kakek tua itu menatap wajah Bayu lekat-lekat. "Asal kau tahu anak muda, aku tidak peduli dengan tujuanmu. Aku pun juga tidak peduli dengan Arcapada yang barusan kau bicarakan. Kamu mau aku memaafkan kalian? Baiklah, aku bisa memaafkan kalian. Asalkan dengan satu syarat," ujarnya tegas. "Apa syaratnya, Mbah?" saut Bayu cepat. Soreng Pati menatap wajah Bayu dengan tatapan geram. Wajahnya mengeras, tampak menahan amarah. Lalu ia pun kembali berucap, "Suruh Seno datang kemari dan mencium telapak kakiku, maka aku akan memaafkan kalian," sahut Soreng Pati ketus. Mendengar hal itu, Bayu pun tersentak. Dia tidak menyangka jika Soreng Pati akan berkata demikian. "Waduh, ya maaf Mbah, saya tidak bisa memenuhi persyaratan yang Anda minta. Tapi jika Anda ingin saya menggantikan guru saya untuk mencium telapak kaki Anda, akan saya lakukan," ujar Bayu. Lalu dia pun membungkuk dan bersiap untuk mencium kaki Soreng Pati. Namun belum sempat Bayu mencium kaki Soreng Pati, dengan cepat tubuh Bayu ditahan oleh seseorang dan ditarik ke belakang dengan paksa. "Bayu, jangan lakukan itu. Jangan merendah pada seseorang yang seperti dia," sahut Abiseka sambil menarik Bayu. Tanpa disadari oleh Bayu, Abiseka dan Eyang Hanggareksa telah berada di dalam ruangan itu. "Leh, jangan merendah dong, Leh. Kalau dia tak mau memberikan gading itu, ya lebih baik kita paksa dengan bertarung. Gimana? Kamu siap gak bertarung, bocah oplosan?" ujar kakek mesum. Siap dong kakek sempak," sahut Abiseka. Sedangkan di tempat lain, di sebuah hutan yang rimbun dan sunyi, sekelompok orang duduk bersila di bawah naungan sebuah pohon besar berusia ratusan tahun. Pohon itu menjulang tinggi, batangnya dipenuhi lumut tebal, akar-akarnya menjulur melili tanah. Di depan orang-orang itu terhampar sesaji berupa bunga, kemenyan, kendi berisi air, dan seekor ayam yang masih meneteskan darah. Orang-orang itu berpakaian adat Jawa kuno. Wajah mereka menegang dalam sorot cahaya obor. Mulut mereka tak berhenti bergumam merapal mantra dengan suara lirih. Berada di paling depan duduk seorang kakek tua dengan rambut putih terurai dan wajah yang dipenuhi keriput. Dialah Bajiwo, pemimpin ritual itu. Matanya terpejam rapat, sembari bibirnya tak henti-hentinya merapal mantra dengan suara pelan penuh penghayatan. Di barisan belakang, beberapa remaja duduk dengan gelisah. Mereka saling menoleh, seolah tak yakin dengan apa yang sedang mereka lakukan. "Man, apa benar sang pendekar sakti itu bakalan turun di depan pohon ini?" bisik salah satu pemuda dengan suara bergetar. "Ya yang aku dengar gitu no," kata Mbak Jiwo. "Pendekar itu akan muncul saat purnama mereka berwarna merah. Dan lihat sendiri, malam ini bulan purnama memang berwarna merah darah. Jadi kemungkinan besar malam ini adalah waktunya," jawab pemuda yang bernama Man itu meski suaranya terdengar ragu. Pemuda yang dipanggil No hanya mendengus. "Lah, gue gak percaya Man. Kita udah bersemedi di hutan ini lebih dari seminggu loh, tapi tidak ada tuh tanda apa-apa. Sepertinya suku kita memang ditakdirkan musnah di tangan Arcapada, Man." Suara obrolan dua pemuda itu mengusik ketenangan Bajiwo. Kakek tua itu tiba-tiba saja membuka mata, sorotnya menusuk tajam ke arah dua pemuda itu. "Diam kalian," bentaknya. "Jangan berisik. Kalian hanya mengganggu rapalan mantraku. Kalau memang kalian tidak bisa diam, lebih baik nyadar dari sini." Mendengar hal itu, keduanya langsung bungkam. Wajah mereka pucat pasi.
Suasana hutan kembali hening. Hanya terdengar suara hewan malam dan desir angin malam yang membawa hawa dingin. Setengah jam berlalu, tiba-tiba Mbah Jiwo membuka mata, tubuhnya menegang. Ia segera berdiri, wajahnya mendadak pucat dan panik, seperti merasakan kehadiran sesuatu yang mengerikan. Orang-orang lain pun ikut berdiri, panik melihat perubahan sikap dari pemimpin mereka. "Mbah, apa pendekar itu sudah datang ya, Mbah?" tanya salah satu warga dengan suara bergetar. "Bukan," sahut Mbah Jiwo cepat, sedikit berbisik. "Bukan pendekar itu yang datang, tapi ada sosok lain yang mendekat." "Sosok lain, Mbah? Sosok apa, Mbah?" Belum sempat Mbah Jiwo kembali menjawab, tiba-tiba saja, krak, kratak, suara ranting patah terdengar dari semak belukar di sisi gelap hutan. Semua mata sontak menoleh ke arah itu, nafas mereka tertahan. "Apa itu, Mbah?" bisik seseorang dengan wajah pucat pasi. Mbah Jiwo tak menjawab. Perlahan tangannya meraih gagang golok yang tergantung di pinggangnya. Tangannya bergetar bukan karena takut, melainkan karena ia merasakan adanya bahaya besar. Namun sebelum golok itu tercabut, suara geraman keras menggema dari balik semak. Suara itu begitu keras dan terdengar ganas, membuat bulu kuduk seluruh orang berdiri. "Mati kita, Man," desis pemuda tadi dengan wajah yang pucat. "Kita nggak ketemu sama pendekar, malahan jadi mangsa macan ini." Dan benar saja, dari arah kegelapan semak, sepasang mata merah menyala muncul dan menatap tajam. Perlahan, sepasang mata itu menunjukkan sosoknya secara utuh. Sosok itu melangkah keluar dari balik semak dan menunjukkan dirinya yang begitu menyeramkan. Sosok itu adalah seekor macan hitam, tubuhnya sebesar sapi, bulu gelapnya berkilat diterpa cahaya bulan merah, mulutnya terbuka, menampakkan taring panjang dan basah oleh liur. Orang-orang serentak mundur, sebagian terjatuh karena lututnya lemas, beberapa mencabut golok, tapi tangan mereka bergetar dengan hebat. "Tenang, tenang," teriak Mbah Jiwo. Suaranya keras meski wajahnya sendiri tegang. "Jangan bergerak sembarangan, atau kalian akan diterjangnya." Meskipun ketakutan, orang-orang itu mencoba untuk tenang, namun macan itu semakin mendekat. Langkahnya pelan, seolah sedang mempermainkan mangsanya. Sesaji di depan pohon diinjak-injaknya, hingga mangkuk tanah liat dan kendi itu pecah berserakan. Bau darah ayam seolah tak membuat macan itu berhenti, karena yang ingin dia mangsa adalah orang-orang yang berada di hadapannya. Kini ia berhenti. Matanya berkilat merah, menyapu kerumunan, kakinya menggaruk tanah, bersiap untuk menerkam. Suara geramannya menggetarkan dada setiap orang yang mendengar. Sesaat, orang-orang itu sudah pasrah dan telah yakin bahwa mereka akan berakhir menjadi mangsa dari makhluk mengerikan itu. Macan itu kembali meraung dan bersiap untuk melompat, dan tepat ketika macan itu hendak melompat, tiba-tiba saja, brak! Sebuah benda besar tiba-tiba saja terjatuh dari langit, menghantam tubuh macan itu dengan dahsyat. Macan hitam itu mengaum dengan keras, lalu ambruk. Tubuhnya terguncang hebat hingga tak berdaya. Semua orang terperanjat. Ada yang berteriak, ada yang menutup wajah, ada pula yang langsung bersujud ketakutan. Obor-obor yang mereka bawa segera diangkat. Cahaya apinya bergetar mengikuti tangan-tangan mereka yang gemetaran. Perlahan mereka mendekati sosok yang jatuh dari langit itu. Ketika cahaya api menerangi lebih jelas, orang-orang semua ternganga. 3 tubuh manusia tergeletak di atas macan yang pingsan, 2 pemuda dan seorang remaja berliak. "Mereka jatuh dari mana? Dan mereka ini manusia atau lelembut, Mbak?" bisik salah satu warga. Mbah Jiwo melangkah maju. Seketika sorot matanya bergetar saat melihat wajah remaja itu. Tubuhnya lunglai namun sekaligus bergetar karena haru.
Abinaya, suaranya lirih. Akhirnya kau datang juga, Naya. Warga saling pandang bingung mendengar nama itu. Naya, Naya sopo mbah? Tanya seorang pemuda. Bajiwo berjongkok memeluk tubuh remaja itu dengan erat, seolah seperti bertemu kembali dengan keluarga yang telah lama berpisah. Ya, dialah Abinaya Semesta, pendekar sakti yang akan membebaskan kita semua dari kekejaman Arcapada. Orang-orang tercengang, ada yang berbisik tak percaya, ada pula yang tertegun memandangi bocah itu. Anak kecil ini, pendekar sakti, gumam mereka tak yakin. Ya, tegas Bajiwo. Dialah yang diramalkan akan datang dan menyelamatkan kita. Cepat, bawa mereka semua ke kampung. Kita harus menjaganya. Dengan ragu, namun juga penuh harap, warga akhirnya mengangkat ketiga tubuh itu. Mereka ternyata adalah Bondet, Prapto, dan Abinaya. Mereka menandu ketiganya menembus kegelapan hutan untuk menuju kampung, meninggalkan macan hitam yang terkapar di bawah pohon tua. Para warga itu merasa lega sekaligus khawatir. Lega karena pada akhirnya mereka bertemu dengan pendekar yang selama ini mereka cari. Namun mereka khawatir karena ternyata pendekar itu hanyalah seorang anak kecil. Malam itu, Bondet, Abinaya, dan Prapto pun dibawa ke sebuah kampung di pinggiran kerajaan Arcapada. Kampung itu ditempati oleh sebuah suku kecil yang masih bertahan di tanah mereka, meskipun beberapa kali kerajaan Arcapada menyerang dan membunuh warga mereka. Mereka meyakini sebuah ramalan kuno bahwa akan datang pendekar sakti yang akan menyelamatkan mereka. Dan kini mereka menemukan pendekar itu. Meskipun sebagian dari mereka masih nampak ragu, namun berbeda dengan para warga yang masih ragu. Bajiwo sangat yakin dan percaya bahwa Abinaya lah pendekar yang dimaksud oleh ramalan itu. Sementara itu, di Padepokan Sorengpati, Bayu, Abiseka, dan Eyang Hanggareksa berdiri berhadapan dengan pemimpin Padepokan Mandala Wasesa, Sorengpati. Suasana begitu tegang. Sorot mata Sorengpati memancarkan kesombongan yang menusuk. Jadi kalian memilih untuk bertarung, ha? Kelakuan kalian semua persis seperti Seno yang tidak punya adab, bentak Sorengpati. Suaranya lantang menggema di dalam ruangan. Mendengar nama gurunya dihina, wajah Bayu memerah, nafasnya memburu, dan urat-urat di lehernya menegang. Kek, aku tidak tahu apa masalahmu dengan guruku, tapi satu hal yang jelas, Kek. Kamu tidak berhak untuk menghina beliau, teriak Bayu, lalu tubuhnya melesat hendak menyerang. Namun sebelum serangan itu mencapai sasaran, Sorengpati dengan cepat melangkah mundur. Tangannya meraih sebuah kotak hitam di sisi singgasananya. Dengan gerakan cepat, ia menyambar Gading yang berada di dalam kotak itu dan menghadapkannya kepada Bayu. Kemudian dia menatap Bayu dengan senyuman licik. Aku tidak sudi untuk bertarung melawan cecunguk sepertimu. Tapi dengarlah, kalau kalian berani maju selangkah lagi, maka Gading ini akan kuhancurkan dengan tenaga dalamku. Dan jika itu terjadi, maka pendekar semesta yang terkurung di dalamnya akan lenyap untuk selamanya. Ucapan itu membuat Bayu terhenti. Jantungnya berdentum keras, tubuhnya seolah kaku. Abiseka mengepalkan tangan, giginya terkatup rapat. Sementara itu, Eyang Hanggareksa hanya menarik nafas dalam-dalam, wajahnya penuh kerisauan. Mereka tahu ancaman itu bukanlah gertakan kosong. Ih, najis, licik banget sih kamu tua bangka, geram Abiseka dengan suara tertahan. Bayu melirik ke arah Abiseka. Seka, terus kita gimana nih? Tanyanya dengan nada penuh kegelisahan. Abiseka pun hanya terdiam, tak bisa menjawab. Wajahnya terlihat begitu geram kepada Sorengpati.
Kita itu tidak boleh gegabah. Lebih baik saat ini kita mundur saja dulu, sembari mempersiapkan rencana yang lebih matang. Sahut Eyang Hanggareksa dengan suara berat. Bayu menunduk, dadanya bergejolak menahan amarah. Sial, aku tidak pernah menyangka dia sebegitu liciknya, gumamnya pelan. Sorengpati tertawa terbahak, suaranya penuh dengan ejekan. Dasar sampah kalian semua. Permintaanku itu hanya sederhana. Kembalilah ke Padepokan Seno dan suruh dia datang ke sini, berlutut di hadapanku, lalu mencium telapak kakiku. Barulah gading ini akan aku serahkan. Kemarahan membakar hati Bayu, namun tidak ada yang bisa ia lakukan lagi. Dengan wajah buram dan langkah yang berat, Bayu, Abhiseka, dan Eyang Hanggareksa pun terpaksa berbalik badan. Mereka bertiga meninggalkan padepokan itu, menahan rasa malu dan rasa kesal yang membuncah. Sorengpati hanya berdiri tegak di pendapannya, senyum puas tersungging di bibirnya, menatap punggung mereka bertiga yang kian menjauh. Di luar padepokan, ketiganya berjalan gontai tanpa banyak kata. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar desir angin pegunungan yang terasa dingin. Namun, tanpa mereka semua sadari, dari balik semak belukar di kejauhan, dua sosok tengah mengintai. Bambangun bersama Acong Gembul memperhatikan mereka dengan tatapan licik. Senyum kecil mengembang di wajah Bambangun. Ini kesempatan kita, Acong, bisiknya pelan. Ya Mbah, kita akan ambil lebih dulu gading itu dari mereka, sahut Acong Gembul. Selesai. Wow, luar biasa kisah Bayu Gendeng. Waduh, setelah absen seminggu kemarin ya, akhirnya rilis juga nih Bayu Gendeng. Dan di sini bagaimana menceritakan Bayu di Jawa Timur ya teman-teman ya. Bayu akhirnya bersama dengan Eyang Hanggareksa dan juga Pendekar Banci ya, Abhiseka akhirnya mendatangi padepokan milik Sorengpati, di mana di situ ingin meminta gading, yang mana gading itu tersimpan saudara dari Abhiseka, salah satu Terah Semesta ya, untuk bangkit lagi. Tapi di sini, aduh, memang kacau banget sih. Yang satu kakek mesum malah ngintipin anaknya Sorengpati mandi, ya kan? Yang satunya lagi nyeleneh pipis di atas patung lagi. Aduh, kacau banget ya, berantakan semuanya. Padahal tanpa mereka begitu aja, Sorengpati udah nggak bakalan ngasih begitu aja gading itu tuh. Ditambah lagi dengan kelakuan manusia unik, dua manusia unik itu ya. Dan di sini bagaimana akhirnya juga diceritakan ya, Bondet, Prapto, dan Abhinaya itu yang di episode sebelumnya itu mereka kayak terhisap melayang, ternyata mereka ditarik lagi ke tanah Jawa teman-teman. Ditarik lagi ke tanah Jawa ya, dengan tujuan untuk dipertemukan dengan Abhiseka kalau menurut saya ya. Dan kalau menurut saya orang-orang yang memanggilnya mereka itu adalah dari suku yang terasing itu. Wah, keren banget nih kisahnya. Tapi di ending juga ada Acong Gembul. Masih ingat kan teman-teman? Pemahat atau si pembuat patung itu. Waduh, ini bakalan seru banget nih karena kedepannya ini akan terjadi peperangan hebat pastinya nih dengan strategi. Dan apakah nanti berhasil mengambil gading itu Bayu dan teman-temannya, dan apakah Bayu dan Bondet akan bertemu? Pastinya saya harap bertemu nih, karena Bayu dan Bondet kayak sepaket sebenarnya, nggak boleh lepas. Overall kisahnya keren, pakai banget. Dan Mas Jaki terima kasih banyak ya, akhirnya di sela-sela kesibukan yang cukup padat, Mas Jaki Aisar mau menyempatkan waktu untuk menuliskan kisah untuk menghibur kita semua. Terima kasih sekali lagi Mas Jaki. Untuk kelanjutan jangan lama-lama dong Mas Jaki, kalau bisa minggu depan langsung ya Mas Jaki, dan agak panjang dikit dong durasinya ya. Dan itulah teman-teman ya, semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua sekalian, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain ya, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu ya, di share,
link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan oh ya, buat yang belum subscribe channel Lilo Bercerita, yuk bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.